Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan kali ini mumpung masih dalam suasana Maulidur Rasul, bulan Maulid, di mana umat Islam memeriahkan atau memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tidak salahnya kita kembali membuka siratul Rasul, sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan membuka kembali bagaimana keseharian Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kegiatan Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali itu perlu kita teladani bagi kita umat Islam. Tak disangsikan lagi bahwa Rasulullah merupakan suri teladan bagi kita semua umat Islam. Nabi kita Muhammad SAW ini diutus untuk rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi sekalian alam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa keteladanan Rasulullah SAW itu adalah merupakan contoh bagi umatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan tiap muslim agar meniru perilaku Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan semua kegiatan sehari-hari. Dijelaskan sendiri oleh Rasulullah dalam riwayat hadis sahih dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Lalu apa kegiatan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam keseharian beliau? Kegiatan Nabi kita Muhammad SAW saat bangun tidur, yang pertama beliau ucapkan yaitu membaca doa bangun tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membaca doa dalam beraktivitas, termasuk setelah bangun tidur. Membaca doa bangun tidur selain merupakan bentuk rasa syukur kita sebagai hamba Allah SWT, dan juga kita bersyukur atas kenikmatan yang diberi kesempatan lagi hidup. Adapun doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami,
dan kepadanya lah kami kembali. Setelah beliau mengucapkan doa ini, kemudian beliau berwudu. Tentunya wudu ini beliau pasti ada yang dilakukan, yaitu sunnah-sunnahnya, misalnya berkumur dan lain sebagainya yang merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga, beliau salat subuh berjamaah, dan hampir tidak pernah beliau ketinggalan salat subuh berjamaah selama hidupnya. Dan yang keempat, setelah beliau salat berjamaah, beliau membaca zikir pagi hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu memanjatkan zikir di pagi hari dan petang hari sebanyak 3 kali. Zikir dan doa tersebut diamini oleh 70.000 malaikat yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa zikirnya? Zikirnya adalah A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Beliau membacanya minimal 3 kali, paling sedikit 3 kali ya, dan dianjurkan kepada kita juga paling sedikit 3 kali, yaitu A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini dibaca setiap kita habis sholat subuh. Nah, beliau menganjurkan untuk membaca zikir ini sebanyak 3 kali. Setelah membaca zikir ini 3 kali, kemudian membaca doa pagi. Dan doa paginya beliau bacakan setelah membaca zikir ini masih di sajadah, ya, masih tidak beranjak daripada sajadah. Setelah salat subuh beliau membaca lagi zikir, kemudian doa. Apa itu doanya? Yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah doa yang beliau rutin bacakan pada pagi hari, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Jadi doa ini adalah suatu pengakuan bahwa kita sebagai hamba, kita berlindung dari keburukan yang kita perbuat dan berlindung, dan kita mengakui nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah setiap pagi setelah beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kegiatan beliau selanjutnya adalah yaitu tadabbur Al-Quran. Rasulullah SAW membaca Al-Quran baik di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Dan beliau bukan saja hanya membaca, tetapi beliau juga memahami artinya dan isi kandungan Al-Quran. Itu yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Nah, setelah tadabbur Al-Quran, begitu sampai
waktu sholat isyraq atau sebelum dan sesudahnya tadabbur Al-Quran itu beliau melaksanakan sholat isyraq. Nah kemudian setelah beliau tadabbur Al-Quran, lalu beliau melaksanakan sholat duha. Nah waktu sholat duha ini diperkirakan yaitu sekitar jam 7. Nah itu mulainya jam 7 beliau masih di sajadah, dan beliau melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Rasulullah SAW sering mengerjakan sholat duha. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang-kadang beliau menambah sesuai keinginan beliau. Nabi SAW bahkan mewasiatkan kepada umatnya untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah setelah sholat duha, Nabi kita Muhammad SAW mengerjakan aktivitas yang lain yang rutin beliau lakukan, yaitu dalam kesehariannya, yaitu membantu istri beliau dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah tidak segan melayani diri sendiri atau membantu tugas istri. Pekerjaan domestik rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh perempuan, beliau melakukannya, membantu dengan sukarela membantu istri beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dari Al-Aswad, ia bertanya kepada Aisyah, apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Beliau biasa melakukan pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, maka beliau berdiri dan segera menuju waktu sholat, maju untuk mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, beliau melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah antara sholat duha dan sholat zuhur, beliau melaksanakan tugas sebagai kenabian.